Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan juga yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Ibu Umi Fadilah Mkom. Kami selaku kelompok 4 ya, dengan beranggotakan ada Restu Fauji dengan NIM 1220 0055, juga Rizky Fatiha 1220 0220, Yunandrika Susilawati 1220 0783, Anissa Putri Zahrul Lubis 1220 0832, serta saya sendiri selaku moderator dengan NIM 1220 1531 yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah ini dengan judul munculnya konten ilegal di era digital. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Latar belakang. Pada tahun 2020, terdapat sebuah insiden kejahatan komputer yang menarik perhatian, yaitu bocornya informasi pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta data. Dalam menghadapi konten ilegal, diperlukan kebijakan hukum yang tepat dan efektif untuk melindungi masyarakat di dunia digital. Hal ini dikenal sebagai cyber law atau hukum cyber. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi dampak dari kejahatan komputer dengan menerapkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat intensif dalam menindak para pelaku kejahatan komputer dengan menggunakan hukum pidana yang berlaku. Melalui peraturan dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, adil, dan beretika, dengan penggunaan konten ilegal yang dapat diminimalkan. Menurut Organization of European Community Development, cybercrime merujuk pada segala bentuk akses yang tidak sah terhadap transisi data yang dapat mencakup kegiatan yang melanggar hukum dalam sistem komputer. Salah satu contoh yang sering terjadi dalam dunia kejahatan cyber adalah tindakan pencurian identitas seperti penyalinan akun Facebook seseorang. Cyber law di Indonesia, cyber law mencakup berbagai hal seperti perlindungan hak cipta dan merek, penyebaran konten yang merugikan reputasi seperti pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, dan fitnah, serta kegiatan peretasan, penyebaran virus, akses ilegal, pengaturan sumber daya internet, privasi, kewajiban, kehati-hatian tindak pidana menggunakan internet, isu-isu prosedural, kontrak elektronik, film dewasa, pencurian data, perlindungan data platform, dan pemanfaatan internet dalam pemerintahan atau e-government. Analisis kasus. Pada tahun 2020, sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia mengalami kebocoran data. Motif dibalik kejadian ini diduga berkaitan dengan tujuan ekonomi, di mana para pelaku ingin memperoleh keuntungan finansial melalui penjualan atau penyalahgunaan data yang dicuri. Kebocoran tersebut disebabkan oleh serangan peretasan atau eksploitasi kelemahan dalam sistem keamanan Tokopedia oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Tokopedia tidak memenuhi prinsip perlindungan data pribadi karena data pribadi konsumen berhasil diakses oleh peretas dan dijual secara ilegal. Untuk menanggulangi kasus kebocoran data ini, Tokopedia segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Mereka bekerja sama dengan otoritas yang berwenang dan melibatkan tim keamanan cyber internal untuk menyelidiki dan memperbaiki kelemahan keamanan yang ada. Tokopedia juga memberikan komunikasi terbuka terhadap para pengguna dan mengarahkan mereka untuk mengubah data kata sandi serta memperketat keamanan akun mereka.
Selain itu, mereka meningkatkan sistem keamanan dan pemantauan secara keseluruhan guna mencegah serangan serupa di masa depan. Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia sebesar 91 juta ini menjadi peringatan bagi perusahaan dan pengguna internet secara umum untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam melindungi data pribadi mereka. Perusahaan-perusahaan harus memprioritaskan keamanan informasi dengan menetapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data dan sistem pemantauan yang efektif. Di sisi pengguna, penting untuk menggunakan password yang kuat dan tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai aplikasi, serta waspada terhadap upaya phishing atau penipuan online. Kasus kebocoran data kesimpulan dari pengguna kasus. Tokopedia. Baik, Kasus kesimpulan dari kebocoran kasus kebocoran data pengguna Tokopedia merupakan contoh nyata tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital. Jadi kasus ini mencerminkan ancaman yang dihadapi dalam dunia cyber yang menggarisbawahi perlunya keberadaan cyber law yang memberikan pedoman, hak, dan juga tanggung jawab bagi individu, organisasi, dan pemerintah dalam ruang digital. Nah, jadi kejadian ini mengingatkan kita akan perlunya langkah-langkah yang lebih kuat dalam menjaga keamanan cyber, meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber, dan menerapkan tindakan pencegahan yang efektif untuk melindungi data pribadi pengguna tersebut. Jadi kesimpulan itu bahwa konten ilegal adalah sangat tidak diperbolehkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 telah memberikan satu kesimpulan dan juga telah memberikan wawasan juga tentang cyber law atau juga tentang konten ilegal. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa amankan data dan juga akun-akun kita ya. Mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Saya Mas Riz selaku moderator. Apabila ada kata-kata yang salah dan juga kurang bisa dipahami, saya mohon maaf karena manusia tempatnya lalai, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah. Dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore nih kita kesimpulan ente lama sih. Hujan, Bang.